Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang FSNN analisis pergudangan yang beranggota Yul Fadila, saya sendiri Lam Fajri, Rana Habib, dan Al Khaira. Next, Beb. Pengertian atau definisi FSNN analisis. FSNN analisis adalah analisis yang mengklasifikasikan material ke dalam 3 kategori berdasarkan laju konsumsi material. Pada FSN analisis, material dikategorikan menjadi moving, slow moving, dan non-moving. Item berdasarkan frekuensi transaksi atau Devarajan eh frekuensi transaksi oleh Devarajan dan Jaya Mohan 2015. Pada umumnya produk yang tergolong sebagai fast moving pada suatu usaha retail adalah air mineral dalam kemasan dan mie instan, sedangkan slow moving item merupakan item yang laju konsumsinya lambat seperti sabun cuci dan makanan ringan. Salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam suatu industri yaitu tidak semua item dibutuhkan dalam jumlah yang sama. Akan selalu terdapat sekumpulan item yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan di sisi lain akan selalu terdapat sekumpulan item yang jarang dibutuhkan atau bahkan tidak terdapat permintaan selama beberapa waktu yang lama. FSNN analisis bermanfaat untuk mengidentifikasi dan mengatasi barang usang atau barang tidak laku. Pada umumnya analisis ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengaturan stok toko, distribusi, dan membantu menentukan metode untuk penanganan item tersebut. Jenis-jenis FSN analisis. 1. Fast moving merupakan sekumpulan item yang memiliki turnover ratio lebih besar dari 3. 2. Slow moving atau S merupakan sekumpulan item yang memiliki turnover ratio di antara 1 dan 3. 3. Non-moving yaitu merupakan sekumpulan item yang memiliki turnover ratio di bawah 1. Next, Beb. Perusahaan atau industri yang menerapkan metode FSN analisis. Alfamart merupakan toko retail yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan Alfamart dibilang sangat cepat, meskipun banyak saingan utama seperti Alfamidi, Alfa Express, Indomaret, dan Omi. Alfamart adalah milik PT Sumber Alvaria Irijaya Tbk Group yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual berbagai macam barang tersedia ini, mulai dari snack hingga makanan pokok, perlengkapan rumah, dan berbagai keperluan lainnya. Setiap gerai Alfamart dikelola oleh kepala toko dan beberapa personil yang membantunya, maka seiring perkembangan tersebut, setiap toko diperlukan penanganan persediaan yang efisien. Pengolahan persediaan barang yang efisien akan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Penanganan yang dimaksud yaitu pengolahan barang yang perputarannya dapat dikendalikan sehingga tidak ada penumpukan barang expired yang sia-sia. Pengelolaan yang tidak tepat merupakan salah satu kendala yang akan mengakibatkan penumpukan barang expired yang kerugiannya dibebankan kepada personil toko. Pengelolaan barang yang berjualan di toko saat ini tidak beraturan karena barang yang datang ke toko tidak sesuai keadaan barang di toko. Pada saat datang barang, sebagian barang yang datang stoknya masih penuh, sementara barang yang kosong penjualannya cepat tidak datang atau stoknya menjadi kosong, sehingga terjadi penumpukan barang dan ketidakseimbangan perputaran barang. Perputaran barang ada dua jenis, yaitu fast moving dan slow moving. Fast moving adalah barang yang dapat terjual secara cepat dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Beb. Metode penyimpanan di perusahaan Alfamart. Perusahaan manufaktur dan retail sepanjang waktu selalu dituntut untuk bisa menekan biaya logistiknya, terutama dari sisi penyimpanan barang. Beragam metode untuk bisa memenuhi target tersebut. Salah satunya lewat cross-docking, sebuah strategi logistik di mana
produk dan material diturunkan dari satu sumber masuk ke gudang atau area transit lainnya. Kemudian segera dipindahkan ke transportasi keluar dengan waktu penyimpanan sedikit mungkin. Hal ini diperlukan karena semakin lama produk disimpan di gudang atau lokasi penyimpanan lain, semakin sedikit nilai keseluruhan barang masih layak. Bagi banyak produsen, jika memang tidak sangat penting, maka berlaku prinsip hindari penyimpanan produk. Next, Beb. Produk simpan di gudang atau di lokasi penyimpanan lain, semakin sedikit nilai keseluruhan barang masih layak. Bagi banyak produsen, jika memang tidak sangat penting, bagi berlaku prinsip hindari penyimpanan produk. Karena setiap kali produk disimpan adalah waktu yang tidak menciptakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan. Selain itu, waktu penyimpanan menimbulkan risiko tambahan. Setidaknya terdapat 3 alasan utama perusahaan perlu menghindari penyimpanan barang. Pertama, penurunan nilai. Produk yang disimpan dalam penyimpanan berpotensi turun nilainya karena perusahaan permintaan, masalah penuaan, dan lain-lain. Kedua, perubahan permintaan. Permintaan untuk sebagian besar produk berubah seiring waktu dan dalam banyak kasus turun. Produk dalam penyimpanan berisiko menjadi tidak diinginkan dan karenanya bernilai lebih rendah. Ketiga, kerusakan atau pencurian. Memiliki produk yang diletakkan di rak di gudang membuat barang terkena risiko kerusakan, pencurian atau masalah lainnya. Diketahui, cross-docking paling sering digunakan sebagai bagian dari pergudangan dan upaya distribusi perusahaan. Banyak perusahaan memiliki produk yang dibawa ke gudang tempat mereka disortir, dikonsolidasikan, dan kemudian dimasukkan ke truk lain atau kendaraan pengangkut untuk dikirim ke outlet retail. Lokasi tersebut berfungsi sebagai gudang atau pusat distribusi. Pusat distribusi dapat menerima pengiriman produk dalam jumlah besar, yang kemudian dipecah menjadi beberapa kelompok untuk dikirim ke setiap toko yang mereka operasikan. Lanjut, Beb. Hanya itu yang kami dapat sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.